Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya, dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit, ada yang namanya Zoom meeting, ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas dan seterusnya, ya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak penyidik dalam proses BAP tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya trading langsung, ya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi dijelaskan. Nah, dan karena dijelaskan oleh penyidik, Kevin sadar bahwa dia juga adalah korban. Karena dia juga tidak tahu izin apa saja yang seyogianya dimiliki oleh orang yang bisnisnya seperti yang dijalankan oleh Net 89 ya, sorry. Nah, jadi itu yang tadi dijelaskan oleh Kevin, dan juga dijelaskan ketika penyidik bertanya apakah Kevin menerima honor, menerima fee, menerima imbalan ketika memberikan testimoni tentang apa yang dialaminya ketika bergabung dalam bisnis ini. Dengan jelas dan tegas Kevin mengatakan tidak menerima apapun, ya, tidak menerima fee, honor atau apapun. Bahkan uangnya dia yang didepositokan dari awal itu masih ada tertahan di situ, yang juga gagal bayar, ya, belum dibayarkan. Jadi itu yang membuat Kevin juga sebenarnya posisinya adalah sebagai korban. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan apa yang hari ini kami lakukan aktivitasnya dengan Kevin di Barreskrim ini. Terima kasih. Mungkin apa yang membuat Kevin ingin mempromosikan dari akun ini? Dan dikasih testimoni ya. Jadi saat itu memang pure karena bantu teman aja. Jadi temennya emang teman saya itu Pak Rikal itu dia emang orang baik, dan sebelumnya juga dia kerja di asuransi, dia juga punya berapa cabang gitu ya. Tapi waktu pandemi dia fokus di sini. Orangnya tuh orang lurus banget gitu. Jadi memang dia ngajak karena dia lihat peluang ini bagus, ya udah saya ikut. Tapi saya juga akhirnya udah pakai selama sebentar gitu ya, fiturnya itu robot tradingnya. Terus ya udah saya diminta Evan boleh nggak kasih testimoni di Zoom meetingnya dia lah gitu. Ya udah saya pikir testimoni kan hal yang wajar ya, berdasarkan pengalaman aja dan yang saya tahu. Ya udah saya kasih testimoni. Makanya kalau teman-teman media atau teman-teman netizen semua yang perhatikan video saya yang tersebar di internet itu kan videonya juga bukan yang kayak saya beri iklan gitu, bukan yang bagus, proper, yang audionya gimana, gambarnya high definition, itu nggak seperti itu. Jadi itu gambarnya biasa banget kayak saya ngomong di Zoom meeting yang ala kadarnya banget gitu. Nah itu di situ ya udah saya pikir udah nggak salahnya cuma ngomong apa adanya. Dan saya juga menekankan kan di situ saya mau coba itu juga karena legalitasnya ada segala macam. Tapi ternyata tadi juga waktu kita sama-sama ngobrol sama Bapak penyidik, ternyata memang legalitasnya mereka tuh ada yang tidak lengkap sebenarnya, dan itu banyak yang nggak tahu. Puluhan ribu orang tuh nggak ada yang tahu juga. Jadi ya ini bisa dibilang ya musibah banget sih buat banyak orang. Maksud saya sendiri kan juga naruh di situ. Nggak banyak sih, tapi ya bagi saya banyak, tapi maksudnya bukan yang sampai gitu. Saya taruh pribadi, dan itu juga baru 10% doang yang saya terima balik, tapi saya belum bisa menikmati bisa saya tarik lagi, saya juga nyangkut gitu. Jadi sebenarnya korban juga gitu. Tapi tadi alhamdulillahnya ya itu tadi ada pengacaranya Paguyuban ya, yang WhatsApp Bang Minola untuk ketemu saya untuk kayaknya mengajak saya untuk ikut bantu memperjuangkan nasib korban-korban dan 89, karena dinilai saya juga kurang lebih cukup mengerti lah di dunia koleksi.
Dan satu lagi yang perlu ditegas bahwa video dari Zoom meeting itu Kevin nggak tahu bahwa itu direkam. Ya. Dan ketika itu disebarluaskan juga tanpa izin dan sepengetahuan dari teman. Jadi unsur bahwa Kevin niat untuk mempromosikannya itu tidak ada, karena kan dalam Zoom meeting biasa ya, Zoom meeting seperti biasa direkam, mungkin direkam dan kemudian disebarluaskan. Tapi itu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Tapi Bang mungkin nggak bisa dikenai pasal tertentu gitu, juga mau testimonikan gitu. Kan dalam itu banyak juga korbannya lumayan 200 gitu. Ya, itu nanti biar penyidikan yang artinya menilai keterangan yang diberikan oleh Kevin, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan juga keterangan saksi. Artinya kan terlalu prematur kalau kemudian misalnya hari ini abang harus mengatakan, oh testimoni itu tidak bisa dikenakan, atau testimoni itu bisa dikenakan. Ini kan terlalu prematur. Karena ini kan masih memberikan keterangan awal. Biarlah artinya itu kita mempercayakan kepada penyidik untuk meneliti apakah memang ada unsur-unsur. Karena kan yang dijelaskan oleh Kevin tidak hanya diundang dalam meeting oleh upline-nya dan kemudian testimoni itu sama kesaksian apa yang ulas hari kita menggabung dalam bisnis ini ya. Itu yang dijelaskan oleh Kevin. Apa yang disampaikan oleh upline-nya itu yang dia sampaikan sama legalitas. Nah, nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahin. Nah, kalau memang misalnya apakah membuat testimoni itu ada pasalnya tertentu ya kita serahkan kepada penyidik kan, gitu ya. Karena nanti kalau misalnya saya bilang nggak ada, ternyata ada. Saya bilang ada, ternyata nggak ada. Jadi artinya kita serahkan itu kepada penyidik untuk seluas-luasnya melakukan penyidikan dan kemudian menentukan. Nah nanti kita lihat. Tugas saya kan hanya begitu. Artinya penyidik memutuskan apa, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya sesuai dengan aturan hukum membela kepentingan hukum klien kan karena kayak itu adalah korban. Saya kira seperti itu. Bang Kevin sendiri kenapa mau kita tekankan melihat Saya sih sebisa aja sebenarnya, nggak ada motif mau gimana, mau cepat kaya gitu kan. Saya emang karena mau bantu teman saya yang tadi saya bilang. Dan kan saya lihat udah running dari 2017 katanya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu loh. Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. Ini 4 tahun saya ikut, cuman ngerasain untuk 2-3 bulan, 2 bulan. Tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya jujur ya ibarat saya korban juga. Ibarat kalau ternyata ini memang skema Ponzi, ya saya paling bawahnya nih kayaknya. Tapi ya kebetulan ya mungkin karena saya punya saya cukup punya nama gitu, jadi mungkin terkesan saya mempromosikan. Padahal saya cuma lagi beri testimoni. Itu pun saya nggak dibayar pula. Saya bantu teman saya, ternyata cuma bantu teman saya aja karena saya pikir legalitasnya ternyata enggak. Ya udah simpel itu aja sih sebenarnya. Makanya saya juga saya benar-benar inisiatif datang ke ke Barreskrim karena memang saya pikir daripada dipanggil, mendingan saya langsung datang aja. Pula saya juga memang nggak pernah ada niat aneh-aneh di bisnis ini. Gitu. Saya dari dulu diajarin orang tua saya juga lebih penting menjaga nama baik dibanding uang sendiri. Jadi ya ini mungkin bentuk dari inisiatif saya sendiri lah sih. Buat orang tua gimana? Buat orang tua sendiri gimana? Orang tua sih awalnya kaget beritanya gitu, tapi pas saya jelasin begini oh mereka santai karena mereka tahu saya nggak melakukan itu. Saya nggak ibaratnya saya juga nggak terima uang gitu loh. Jadi ya mereka ngerti aman. Jadi kayak pembelajaran juga Sebenarnya kalau dibilang pembelajaran sangat pembelajaran, tapi dibilang apakah saya bodoh? Sebenarnya di sini ada konon katanya ada 100.000 member lebih. Nah itu kan apakah semuanya bodoh kan nggak juga. Jadi ini memang ya bisa dibilang the greatest scam lah yang pernah terjadi di salah satu ya maksudnya yang pernah terjadi di negara ini juga. Padahal ini kalau dibikinin serial Netflix atau serial streaming gitu laku juga kali ya untuk ini orang nih yang melakukan scam ini gitu. Karena dari dulu tuh skema piramida money game itu memang udah dari zaman dulu, zaman Ponzi gitu. Jadi cuman skemanya macam-macam kan, ada yang pakai koperasi, ada yang pakai apalah. Nah ini mungkin tiba-tiba kali ini lagi marak-maraknya 2-3 tahun terakhir ini ternyata dari forex ini gitu. Padahal forex sendiri itu sebenarnya kegiatan tukar beli uang kan, sebenarnya mata uang kan. Dan itu sebenarnya udah lama gitu. Nah, cuman ini diskemakan
dalam bentuk robot trading yang mana